Salah satu keunggulan terbesar otak manusia adalah kemampuannya mengenali pola. Dari bayi yang mulai memahami wajah ibunya, hingga ilmuwan yang merumuskan hukum-hukum alam, semuanya bermula dari kemampuan otak mengenali keteraturan di tengah kekacauan. Otak kita tidak suka hal yang acak. Ia selalu mencari hubungan, struktur, urutan, dan keterulangan. Itulah sebabnya kita bisa membaca huruf yang sama dalam bentuk berbeda, atau mengenali wajah teman meskipun sudutnya berubah. Dan ini bukan sekadar kemampuan visual, melainkan prinsip utama bagaimana otak menyimpan, mengelola, dan menarik kembali informasi. Maka jika kamu ingin belajar lebih efektif, kamu harus berhenti melihat ilmu sebagai tumpukan fakta, dan mulai melihatnya sebagai rangkaian pola yang saling terhubung. Sayangnya, sistem belajar kita tidak selalu memanfaatkan kekuatan ini. Kita sering disuruh menghafal rumus, definisi, dan tahun-tahun penting tanpa tahu hubungannya satu sama lain. Akibatnya, informasi yang dipelajari seperti serpihan-serpihan terpisah, bukan mozaik yang utuh. Padahal, begitu otak bisa melihat pola dalam sebuah materi, misalnya pola sebab akibat dalam sejarah, pola rumus fisika yang berulang, atau pola struktur paragraf dalam menulis, belajar menjadi jauh lebih mudah dan bermakna. Informasi tidak lagi terasa berat karena otak tidak perlu menyimpan semuanya secara individual. Cukup pahami polanya, dan sisanya akan lebih mudah dibangun. Coba pikirkan bagaimana kita belajar bahasa. Kita tidak menghafal seluruh kamus, tetapi mengenali pola kata, pola kalimat, pola intonasi. Bahkan ketika mendengar kata baru, kita bisa menebak artinya dari konteks karena otak kita membandingkan pola-pola yang sudah tersimpan sebelumnya. Hal yang sama berlaku saat belajar apapun. Kalau kamu belajar biologi dan melihat pola kerja sistem dalam tubuh seperti sistem pencernaan dan pernapasan, kamu akan lebih mudah memahaminya. Atau saat belajar ekonomi, kamu bisa mengamati pola hubungan antara permintaan dan penawaran. Pola adalah cara otak menyederhanakan kompleksitas, dan kita harus sengaja melatih cara belajar yang mengungkap pola, bukan sekadar menyerap data. Strategi ini juga bermanfaat dalam mengingat informasi jangka panjang. Misalnya, jika kamu ingin menghafal banyak materi untuk ujian, jangan hanya membaca ulang catatan. Buatlah diagram alur, mind map, atau struktur narasi. Gabungkan fakta ke dalam kerangka cerita yang punya urutan. Otak akan jauh lebih mudah mengingat alur ketimbang tumpukan. Ini sebabnya lagu dan puisi mudah diingat, karena ada irama dan struktur. Kamu bisa menerapkan ini ke pelajaran apapun. Gunakan warna untuk menandai kelompok informasi, buat akronim, atau susun langkah-langkah menjadi urutan logis yang berulang. Semua itu memperkuat jaringan pola dalam otakmu. Lebih jauh lagi, melihat dunia sebagai kumpulan pola akan membuat kamu jadi pemikir yang lebih tajam. Kamu akan mulai melihat pola dalam perilaku manusia, dalam kesalahan yang berulang, dalam keberhasilan yang bisa diurai. Kamu akan lebih cepat menyadari struktur di balik kebiasaan burukmu, atau pola argumen dalam debat. Inilah mengapa para pemikir besar, seperti filsuf atau ilmuwan, tampak lebih tajam, karena mereka dilatih untuk mengenali, menyusun, dan menguji pola. Maka, belajar bukan lagi tentang menyimpan banyak, tapi tentang menyusun dengan cerdas. Otakmu akan berterima kasih saat kamu berhenti memaksanya menghafal, dan mulai memberinya peta. Jadi, jika selama ini kamu merasa belajar itu berat, mungkin kamu sedang memaksakan otak bekerja di luar cara alaminya. Mulailah belajar dengan bertanya, apa polanya? Bukan, apa yang harus aku ingat? Hubungkan informasi. Susun ulang dalam skema. Temukan keteraturan. Jangan hanya tumpuk pengetahuan, strukturkan. Karena pada akhirnya, otakmu bukan tempat penyimpanan, melainkan pengolah pola. Dan saat kamu belajar dengan cara yang selaras dengan desainnya, kamu akan merasa belajar itu bukan lagi beban, melainkan proses yang alami dan bahkan menyenangkan.